Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Intania Amanda Siva dari program studi Sistem Informasi kelas 3D. Hari ini aku bakal membahas sebuah buku yang berjudul tentang Hard Money Revolution. Yang di buku ini itu bakal membahas tentang Bitcoin versus emas untuk menguasai ekonomi global. Dan buku ini itu ditulis oleh dosen kita loh guys, yaitu Bapak Ade Andri Hendriadi SSI MKOM. Di buku itu ada beberapa bab yang nantinya kita akan review satu persatu. Bab pertama itu yaitu tentang pengenalan pastinya ya guys. Di bab pertama itu tentang pengantar hard money dan peranannya dalam ekonomi. Di bab pertama ini membahas tentang konsep hard money yang memiliki nilai intrinsik, langka, tahan lama, dan sulit dimanipulasi. Tidak seperti uang fiat. Berbeda dengan uang fiat yang mudah dicetak, hard money menjaga daya beli masyarakat. Dalam konteks ekonomi digital, hard money semakin penting karena mampu memberikan stabilitas dan transparansi dengan Bitcoin dan emas sebagai kandidat pertama. Di sini tuh Bitcoin itu lagi viral ya guys. Emas juga lagi viral, dan karena mereka itu nilainya benar-benar stabil, makanya mungkinnya nantinya bisa menjadi pengganti dari uang fiat. Nah, di bab kedua ini yaitu emas. Emas itu yang merupakan hard money tradisional. Emas sebagai hard money tradisional. Di bab ini itu membahas tentang peran emas yang selama ribuan tahun digunakan sebagai penyimpan nilai. Emas itu dianggap ideal karena tahan lama, sulit dipalsukan tentunya, dan dapat diterima secara global. Kalian kalau misalnya beli emas dimanapun, kalian bisa juga menjual dimanapun. Misalnya kalian di Indonesia mau beli emas dan kalian pergi ke luar negeri, kalian hanya punya emas nih. Nah, itu juga bisa dijual dimanapun di luar negeri. Nah, lalu Bank Sentral Dunia menjadikan emas sebagai cadangan devisa, sementara investor menggunakannya sebagai lindung nilai. Namun, emas juga memiliki keterbatasan, sulit dipindahkan, membutuhkan biaya penyimpanan, dan tidak praktis untuk transaksi harian. Makanya dia disebutnya tradisional. Dan sekarang itu ada yang lebih daripada emas, yaitu di bab selanjutnya kita akan membahas tentang Bitcoin, yaitu hard money baru di era digital. Bitcoin, siapa sih yang nggak tahu Bitcoin? Ya kan, sekarang itu benar-benar lagi naik daun banget Bitcoin itu. Nah, di buku ini membahas tentang lahirnya Bitcoin yang dimulai pada tahun 2009 sebagai respon krisis finansial. Bitcoin hadir dengan pasokan terbatas, desentralisasi, transparansi, blockchain, dan portabilitas tinggi. Nah, Bitcoin diposisikan sebagai emas digital. Mungkin aja bisa menggantikan emas ya guys. Yang cocok dengan kebutuhan ekonomi global modern, meski masih menghadapi tantangan berupa volatilitas, regulasi, serta isu konsumsi energi. Nah, tapi ada mungkin nantinya Bitcoin itu bakal bisa menggantikan emas ya guys. Nah, lanjut ke bab selanjutnya, yaitu perbandingan antara Bitcoin dan emas. Mulai ada perbandingan nih guys, antara siapa sih yang sebenarnya lebih unggul di antara Bitcoin dan emas. Padahal itu mereka tuh posisinya sama ya, lebih dari uang fiat. Karena uang fiat tuh di mata dunia mudah inflasi, kalau misalnya dicetak berlebihan, dan pokoknya nggak praktis banget deh uang fiat itu di zaman yang modern ini. Nah, sekarang nih antara Bitcoin dan emas udah bukan lagi antara uang fiat dan emas ataupun apapun. Nah, di bab ini buku ini membahas tentang perbedaan mendasar antara Bitcoin dan emas. Emas ini unggul dalam sejarah panjang, stabilitas nilai, serta pengakuan global. Nah, emas ini udah ada dari kapan? Maksudnya dari zaman lalu.
zaman dahulu kala. Sedangkan itu kalau Bitcoin kan baru-baru sekarang aja ya, baru-baru viral, anak-anak muda coba investasi di Bitcoin. Nah, Bitcoin ini unggul dalam kelangkaan matematis, portabilitas, dan efisiensi transaksi digital. Dia tidak berbentuk fisik, makanya lebih efisiensi aja dalam transaksi digital. Emas itu lebih stabil, sementara Bitcoin lebih beresiko, namun inovatif. Keduanya memiliki peran berbeda, namun saling melengkapi. Nah, sebenarnya kalau untuk dibandingkan itu, mereka tuh sama-sama aja ya, sama-sama unggul dalam bidangnya masing-masing. Nah, kalau misalnya ada mereka, ini bisa aja saling melengkapi kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing. Nah, di bab ini itu lanjut lagi guys. Bab selanjutnya baru nih, Bitcoin versus emas nih, dalam peranannya sebagai pengganti fiat. Nah, uang fiat itu mungkin karena kita udah ngerasa udah nggak praktis dan bisa aja tuh nilainya menurun karena kalau dicetak berlebihan. Nah, di sini itu Bitcoin dan emas yang mungkin suatu saat akan menggantikan peranan dari uang fiat. Di bab ini membahas tentang keterbatasan uang fiat yang rapuh terhadap inflasi. Emas dapat berfungsi sebagai jangkar stabilitas, sedangkan Bitcoin mampu menjadi alternatif sistem moneter digital. Dalam skenario masa depan, kemungkinan besar keduanya akan berperan secara komplementer. Emas sebagai cadangan nilai tradisional, dan Bitcoin sebagai infrastruktur transaksi global. Nah, mereka ini bisa kerjasama sebenarnya berdua. Nggak usah dibanding-bandingin. Nah, lalu di bab selanjutnya, ini ada adopsi Bitcoin dan emas dalam ekonomi global. Buku ini membahas tentang bagaimana negara, institusi keuangan, dan perusahaan besar mulai mengadopsi Bitcoin dan emas. El Salvador bahkan menetapkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Sementara bank sentral tetap menambah cadangan emas. Teknologi seperti tokenisasi emas juga membuka jalan bagi integrasi aset tradisional dalam ekosistem digital. Keren banget ya bukunya. Jadi itu benar-benar lengkap banget guys. Adopsi Bitcoin dan emas dalam. Lalu selanjutnya itu ada Bitcoin dan emas dalam menghadapi krisis ekonomi dan inflasi. Ya, mereka itu stabil. Maka dari itu mungkin kalau kalian punya aset berupa Bitcoin atau emas itu mungkin kalian yang akan menjadi salah satu dari beberapa orang yang bertahan di saat krisis ekonomi dan juga inflasi. Nah, di bab ini itu membahasnya tentang peran emas dan Bitcoin saat krisis. Emas terbukti menjadi lindung nilai tradisional pada masa resesi dan inflasi tinggi. Nah, Bitcoin meskipun baru ya, mulai berfungsi sebagai alternatif modern, terutama di negara-negara dengan hiperinflasi. Kedua aset ini memberikan perlindungan, namun dengan karakteristik yang berbeda. Sebenarnya tugas mereka itu sama-sama melindungi nilai, guys. Jadi, misalnya kalian membeli emas itu di tahun segini dengan harga 1,8 juta per gram. Nah, dengan uang segitu tuh kalian bisa hidup sebulan gitu. Nah, mungkin di beberapa tahun bisa jadi 1 gramnya itu menjadi 3 juta atau bahkan lebih. Nah, namun uang 3 juta pada zaman itu juga hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan 1 bulan. Nah, itu yang disebut lindung nilai, guys. Nah, juga sama seperti Bitcoin juga. Nah, selanjutnya di bab selanjutnya itu tentang teknologi dan inovasi di balik Bitcoin dan emas. Nah, di buku ini, di bab ini itu membahas tentang teknologi blockchain dan kriptografi yang menjadi dasar Bitcoin.
kalian tuh yang mungkin tertarik untuk untuk investasi Bitcoin di kripto segala macam, kalian bisa baca buku ini ya guys. Serta inovasi Lightning Network untuk transaksi instan. Emas, meski berbentuk fisik, juga mengalami inovasi sebagai tokenisasi di blockchain. Dengan cara ini, emas tetap relevan di era digitalisasi. Nah, jadi emas tuh sekarang juga udah berkembang ya guys, bukan cuma yang emas fisik. Kalian itu juga tentu saja bisa yang namanya investasi emas itu secara digital. Kalian udah gak perlu repot-repot sih. Lalu, di bab selanjutnya, ini bahasannya seru banget sih. Tentang masa depan hard money, itu Bitcoin versus emas. Di bab ini tuh pembahasannya tentang kemungkinan Bitcoin menyaingi emas. Ya, Bitcoin itu ada potensi. Karena mungkin anak muda zaman sekarang investasinya itu lebih suka yang kreatif-kreatif kayak Bitcoin. Daripada emas, mungkin mereka kayak ngeliatnya, emas tuh terlalu kuno dan segala macam. Nah, mungkin Bitcoin itu unggulnya dalam dunia digital, ya tentu saja. Jadi tuh mungkin orang-orang zaman sekarang, anak-anak muda yang udah melek dengan dunia digital, mereka tuh taunya Bitcoin aja. Jadi ada kemungkinan untuk menyaingi emas. Nah, kalau emas itu memiliki kepercayaan historis dan nilai industri. Sebenarnya emas juga susah juga sih nyaingin emas, karena emas itu udah dari sejak zaman dulu dan Bitcoin itu baru-baru aja. Tapi ada kemungkinan aja sih. Kemungkinan besar keduanya akan hidup berdampingan. Ya. Sebenarnya kemungkinannya itu bukan antara emas atau Bitcoin yang lebih unggul siapa, yang bakal dipakai itu siapa. Nah, mereka tuh bisa loh bareng-bareng gitu. Nggak usah oh Bitcoin lebih bagus nih, oh emas lebih bagus nih. Kalau mau investasi emas sebenarnya di mana aja, antara investasi Bitcoin atau emas itu sama aja. Di bab selanjutnya itu ada tantangan dan peluang. Nah, di bab ini itu membahas tentang berbagai hambatan yang dihadapi Bitcoin dan emas. Bitcoin ini masalahnya masih tentang volatilitas, regulasi, dan isu lingkungan. Sementara emas terbatas pada aspek portabilitas dan transaksi sehari-hari. Namun krisis fiat membuka peluang besar bagi keduanya untuk menjadi aset keuangan utama di masa depan. Nah, jadi kalau emas itu mungkin anak muda lebih mikir kayak agak ribet juga ya kalau misalnya jadi hari-harian tuh harus jual beli emas, kalau mau makan harus jual emas, terus pokoknya ribet deh gitu. Nah, kan juga gak bisa dipatokin jadi uang-uang kecil sih kalau emas tuh. Dan mungkin kalau Bitcoin itu lebih mudah aja, cuman kan masih banyak regulasi-regulasi juga ya untuk Bitcoin ini. Itu banyak, makanya termasuk dalam tantangan dan peluang. Lalu selanjutnya studi case dan implementasi praktis hard money. Di buku ini membahas tentang implementasi nyata dari hard money. Misalnya itu ada El Salvador yang mengadopsi Bitcoin sebagai mata uang sah. Perusahaan seperti Tesla membeli Bitcoin dan bank sentral menyimpan emas sebagai cadangan devisa. Krisis. Nah, ini contoh untuk yang fiat ya. Bukan. Krisis di Venezuela juga memperlihatkan peran Bitcoin sebagai penyelamat nilai. Venezuela. Kayaknya pokoknya mereka ada krisis dan dengan menggunakan Bitcoin ya selamatlah nilai mata uang mereka. Nilai aset-aset mereka. Lalu di sini ada panduan praktis implementasi dari hard money ini juga di bab ini. Di buku ini ada bab itu yang membahas tentang strategi investasi bagi individu, bisnis, industri, diverifikasi aset menggunakan wallet aman, hingga mempertimbangkan regulasi menjadi poin utama. Investor retail disarankan memulai dengan alokasi kecil, sementara institusi perlu merancang strategi jangka panjang.
Lalu selanjutnya ada dimensi sosial dan budaya hard money. Di buku ini, di bab ini, membahas tentang dampak sosial dan budaya dari adopsi hard money. Generasi muda lebih terbuka pada Bitcoin, sedangkan emas tetap dihargai sebagai simbol stabilitas. Ada pula pengaruh terhadap kebebasan finansial, literasi ekonomi, hingga peran media dalam membentuk opini publik. Lalu selanjutnya, ada filosofi dan etika hard money juga, yaitu buku ini membahas tentang dasar etis dan filosofis hard money. Fiat dianggap tidak adil karena bisa dimanipulasi. Sebaliknya, hard money mendukung keadilan distribusi, kebebasan individu, dan kedaulatan moneter. Di bab filosofi dan etika hard money ini juga menyinggung privasi, transparansi, serta nilai intrinsik dalam masyarakat modern. Nah, sampailah kita kepada bab terakhir daripada buku ini ya guys, yaitu visi masa depan hard money dalam sistem keuangan global di 2050. Nah, buku ini di bab ini, di bab terakhir ini, membahas tentang kemungkinan dunia pasca Fiat di tahun 2050. Sistem keuangan global diprediksi lebih desentralisasi dengan teknologi blockchain yang semakin maju. Negara yang cepat mengadopsi hard money akan lebih unggul secara geopolitik, institusi keuangan, budaya masyarakat, dan pola investasi akan berubah mengikuti era ini. Nah, mungkin di tahun 2050 ini dunia mulai melek tentang digitalisasi, tentang kemudahan Bitcoin segala macam, dan akhirnya mereka memutuskan untuk pindah dari uang fiat yang lama menjadi uang digital yang sekarang itu Bitcoin. Dan untuk negara-negara yang udah mulai mencoba hal-hal baru yang lebih inovatif, biasanya mereka akan lebih unggul daripada negara-negara yang hanya mengikuti yang zaman-zaman dulu aja gitu, kayak uang fiat. Mungkin aja mereka akan jauh lebih mundur daripada orang-orang yang mengadopsi hard money. Sekiranya sekian ya dari pembahasan review bukunya. Nah, di sini itu aku cuma mau promosi, kalau kalian mau beli boleh, silakan. Buku ini pokoknya kalian tuh membuka wawasan kalian, membuka sudut pandang kalian tentang antara emas dan Bitcoin, dan tentang uang fiat juga, yang sebenarnya itu karena kita masih pakai uang fiat ya di sini ya, cuman ada loh yang lebih stabil daripada uang fiat, yang lebih praktis juga daripada uang fiat, yaitu di sini ada Bitcoin dan emas ya. Di sini dibahas semua dengan sangat jelas antara emas dan Bitcoin. Kalian bisa beli bukunya dan baca sendiri pokoknya. Kalian bakal belajar tentang Bitcoin dan emas. Pokoknya buku ini benar-benar keren banget. Top buat dosen kita, Bapak Ade yang sudah menulis buku ini. Terima kasih banyak atas ilmu yang sudah dibagikan kepada orang-orang di luar sana dan kepada mahasiswa-mahasiswi Bapak. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf untuk review buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibeli ya guys bukunya.